kita mau janjian sama teman. Ngomong, oke, kalau gitu kita ketemuan tanggal 10 Juli 2025 jam 4 sore. Gimana ngomongnya? Pasti sulit banget. Tenang, gampang banget. Asal tahu caranya. Yuk kita pelajari bareng. So, tonton video ini sampai habis. Kamu pasti bisa. Halo semua, ketemu lagi di channel Twin Chinese Mandarin. Aku Jovita dan aku Valita. Ayo belajar Mandarin bersama Twin. Di video sebelumnya kita udah belajar jam dan tanggal. Buat yang belum nonton, link videonya sudah kami tulis di deskripsi ya, bisa ditonton dulu. Kita review jam dulu. Dalam Mandarin, menyampaikan jam prinsip simpelnya, untuk jam kita pakai tian. Untuk menit kita pakai fen. Jadi kalau jam 8.15 gimana Mandarinnya? Jam 8 8 tian. Menit 15 15 fen. Jadi jam 8.15 8 tian 15 fen. Kalau jam 8.30 gimana? Ingat, selain 8 tian 30 fen, 30 fen-nya bisa juga disingkat jadi pan. Pan artinya setengah. Jadi 8 tian pan. Sekarang kita tambahkan keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Dalam bahasa Mandarin, pagi, 早上, siang, 中午, sore, 下午, malam, 晚上. Nah, kalau jam 10 pagi, bagaimana Mandarinnya? Ingat, dalam Mandarin sebutkan dulu keterangan waktunya, baru jamnya. Jadi jam 10 pagi, 早上10点. Gampang kan? Sekarang kita review tentang tanggal. Dalam bahasa Mandarin, prinsip simpelnya dimulai dari tahun, lalu bulan, terakhir tanggal. Kita mulai dari tahun dulu. Tahun nggak perlu pakai ribu, ratus, puluh, belas, tapi langsung aja eja angkanya, terus diakhiri nian, artinya tahun. Misal tahun 1945, kita eja aja angkanya 1945 nian. Untuk bulan kita sebutkan saja bulan keberapa, baru diakhiri yue, bulan. Misal bulan Agustus, bulan ke-8, berarti pa yue. Untuk tanggal kita sebutkan seperti angka biasa, pakai puluh, belas, dan terakhir diikuti ri atau hao, tanggal. Contoh tanggal 17, berarti 17日 atau 17号. Nah, sekarang kita gabung semua. 17 Agustus tahun 1945. 1945年8月17日 atau 17号. Sudah cukup ya reviewnya? Masih ingat kan? Nah, sekarang bagaimana menggabungkan jam dan tanggal? Di bahasa Mandarin gampang banget. Kita selalu mendulukan yang lebih besar. Antara jam dengan tanggal, lebih besar tanggal kan? Jadi di bahasa Mandarin kita sebutkan dulu tanggalnya, baru jamnya. Contoh, 21 April 2025 jam 12 siang. Bagaimana Mandarinnya? Dari tanggalnya dulu, 21 April 2025, 2025年4月21日 atau 21号. Baru jamnya, jam 12 siang. Ingat, sebutkan dulu keterangan waktunya, siang, 中午, baru jamnya, 12点. Jadi, 中午12点.
Sekarang kita gabungkan tanggalnya dulu ya. 2025年4月21日中午12点. Gampang kan? Berikutnya 28 Oktober 2024 jam 4 sore. Gimana Mandarinnya? Dari tanggalnya dulu, 28 Oktober 2024, 2024年10月28日. Baru jamnya, jam 4 sore. Sore itu 下午, jam 4 4点, 下午4点. Jadi kalau digabung semua, 2024年10月28日下午4点. Gampang kan? Sekarang kalau 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, bagaimana Mandarinnya? Dari tanggalnya dulu, 17 Agustus 1945, 1945年8月17日 atau 17号. Baru keterangan waktu dan jamnya 10 pagi, 早上10点. Jadi kalau digabung tanggal dan jam, 1945年8月17日早上10点. Gampang kan? Nah, sekarang kalimat yang lebih kompleks. Bagaimana menggabungkan jam, tanggal, dan aktivitas? Dalam Mandarin, dulukan waktu, baru aktivitasnya. Jadi, kita sebutkan dulu keseluruhan waktunya, baru terakhir aktivitasnya. Misal, aku lahir 10 Mei 2003 jam 9 malam. Bagaimana Mandarinnya? Setelah subjek, 我, sebutkan waktunya. 2003年5月10日晚上9点. Baru terakhir aktivitasnya, lahir, 出生. Jadi, aku lahir tanggal 10 Mei 2003 jam 9 malam. Mandarinnya, 我2003年5月10日晚上9点出生. Gampang kan? Selanjutnya, kami ke Tiongkok tanggal 21 April 2025 jam 12 siang. Gimana Mandarinnya? Pertama subjeknya dulu, kami, 我们. Terus waktunya, 2025年4月21日中午12点. Baru aktivitasnya, pergi ke Tiongkok, 去中国. Jadi kami pergi ke Tiongkok 21 April 2025 jam 12 siang. 我们2025年4月21日中午12点去中国. Gampang kan? Kalau kalimatnya, dia kembali ke Indonesia tanggal 28 Oktober 2024 jam 4 sore. Bagaimana Mandarinnya? Ingat, habis subjek, terjemahkan dulu keseluruhan waktunya, baru terakhir aktivitasnya. Jadi habis dia, ta, waktunya. 2024年10月28日下午4点. Baru aktivitasnya, kembali ke Indonesia, 回印尼. Jadi, 他2024年10月28日下午4点回印尼. Gampang kan? Oke, sekarang misalnya kita mau janjian sama teman. Ngomong, oke, kalau gitu kita ketemuan tanggal 10 Juli 2025 jam 4 sore. Gimana ngomongnya? Hao, 那我们2025年7月10日下午4点见面. Sekarang kita main game. Coba teman-teman urutkan kata-kata berikut. Indonesianya adalah aku berangkat tanggal 10 September 2025 jam 3 sore.
Bagaimana Mandarinnya? Oke, kita urutkan dulu dari subjeknya. Wo, aku. Selanjutnya waktu, terakhir aktivitasnya. Waktu dimulai dari yang terbesar, yaitu tahun. 2025 年. Lalu bulannya September, 9月. Lalu tanggalnya tanggal 10, 10 日. Lalu jam 3 sore, 下午3点. Terakhir berangkat, 出发. Jadi keseluruhan kalimatnya, aku berangkat 10 September 2025 jam 3 sore. 我2025年9月10日下午3点出发. Gampang kan? Oke, misalnya mau ngomong, aku lahir tanggal 27 April 1998 jam 1 siang. Gimana Mandarinnya? Coba diurutkan dulu. Oke, jadi Mandarinnya dari subjek dulu yang pertama. Aku, wo. Terus waktunya dan terakhir nanti aktivitasnya. Waktunya diurutkan dari yang terbesar dulu, tahun 1998 年, terus bulannya 4月, tanggalnya 27 日, baru jamnya 中午1点, baru aktivitasnya 出生. Gampang kan? Sekarang bagaimana urutannya? Kalimatnya adalah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Sama, diawali dengan subjeknya dulu, Indonesia, ini, lalu keseluruhan waktunya dimulai dari yang terbesar, tahun 1945, 1945年, lalu bulannya Agustus, 8月, lalu tanggalnya, tanggal 17, 17 日, lalu jam 10 pagi, 早上10点, terakhir aktivitasnya, merdeka, tuli. Jadi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Mandarinnya ini 1945年8月17日早上10点独立. Oke teman-teman, kita sudah belajar menggabungkan jam, tanggal, dan aktivitas. Semangat terus belajar Mandarin bersama Twin. Jayo!